Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pengembangan indikator. Konsep dasar indikator dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan penilaian indikator, merupakan konsep penting yang harus dipahami pendidik. Indikator merupakan karakteristik atau respon peserta didik yang menjadi acuan terhadap pencapaian kemampuan tertentu. Indikator memiliki fungsi strategis dalam pengukuran pencapaian kompetensi indikator. Selain merupakan panduan bagi pendidik dalam mengembangkan materi pembelajaran dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, juga berfungsi sebagai panduan untuk menyusun instrumen penilaian. Fungsi indikator 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Dalam hal ini, pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. 3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dalam hal ini, bahan ajar perlu dikembangkan oleh pendidik guna menunjang pencapaian kompetensi. 4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kata kerja operasional. Dalam pengembangan indikator, perlu diperhatikan kata kerja operasional. Penggunaan kata kerja dimaksud disesuaikan pula dengan tingkatan kompetensi yang kita harapkan dapat dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran dilakukan. Tingkat kompetensi dapat diketahui dari kata kerja operasional yang digunakan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklarifikasi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Tingkat kompetensi kata kerja operasional. Klasifikasi tingkat kompetensi. 1. Berhubungan dengan mencari keterangan. Dealing with red reveal. Kata kerja operasional yang digunakan 1. Mendeskripsikan. 2. Menyebutkan kembali. 3. Melengkapi. 4. Mendaftar. 5. Mendefinisikan. 2. Memproses. Kata kerja operasional yang digunakan 1. Mensintesis. 2. Mengelompokkan. 3. Menjelaskan. 4. Mengorganisasikan. 5. Meneliti atau melakukan eksperimen. 3. Menerapkan dan mengevaluasi. 1. Menerapkan sesuatu prinsip. 2. Membuat model. 3. Mengevaluasi. 4. Merencanakan. Kata kerja operasional kognitif. 1. Ranah kognitif pengetahuan. Kata kerja operasionalnya mengidentifikasi, menyebutkan. 2. Pemahaman, menjelaskan, menguraikan. 3. Aplikasi, mendemonstrasikan atau menghitung. Analisis, memisahkan, menerima. Sintesis, mengategorikan, mengombinasikan. Evaluasi, membandingkan, menyimpulkan. Kata kerja operasional ranah afektif. 1. Menerima, memilih, mempertanyakan. 2. Menanggapi, menjawab, membantu. 3. Menilai, mengasumsikan, meyakini. 4. Mengorganisasi, mengganti, mengubah. Karakterisasi, mengubah perilaku, mempengaruhi. Kata kerja operasional ranah fisikomotor. Ranah fisikomotor 1. Imitasi. Kata kerja operasional mengaktifkan, menyesuaikan.
2. Manipulasi, mengoreksi, merancang. 3. Presesi, mengalihkan, menggantikan. Artikulasi, mengalihkan, mempertajam. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 1. Perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Dalam hal ini, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri. 2. Perlu memperhatikan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik memiliki kemampuan bervariasi dalam hal kemampuan menyerap. Aspek-aspek teknis. 1. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK atau KI dan KD. 2. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. 3. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. 4. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran, sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. 5. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik. 6. Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional. 7. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. 8. Hindari menggunakan kata yang bermakna ganda. 9. Setiap rumusan indikator hanya memuat satu kata kerja operasional. Yang terakhir, mengembangkan indikator penilaian. Dalam mengembangkan indikator penilaian dan pembelajaran dikenal dengan adanya 2 rumusan indikator, yakni 1. Indikator pencapaian kompetensi. 2. Indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Dalam mengembangkan instrumen penilaian, pendidik perlu merumuskan indikator penilaian yang dijabarkan dari indikator. Pencapaian kompetensi selanjutnya digunakan dalam penyusunan kisi-kisi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami paparkan di sini. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dan didiskusikan di classroom nanti. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.